Jadi memang di daging itu ada namanya drip. Oke. Itu bukan darah. Itu biasanya kalau memang dagingnya bagus, dia memang seperti cairan. Tapi bukan lengket. Kalau lengket udah nggak bagus lagi. Kabar teman-teman, semoga selalu sehat dan tuh happy pastinya. Bersama saya Banyu. Podcast hari ini memasuki episode yang ketiga. Yes, dan tentunya saya berharap teman-teman stay tune sampai episode terakhir karena banyak sekali informasi yang kita dapetin tentang daging sapi. Dan di episode ketiga kali ini, tema yang akan diangkat adalah membahas tentang bagaimana cara memilih daging dari sudut pandang produsen daging sapi RPH PPU. Tentunya kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana caranya bagian potongan-potongan daging sapi yang dapat dibawa ke rumah dan kira-kira dapat dimasak menjadi masakan apa saja. Tentunya saya tidak sendirian, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sudah pakar di bidangnya. Please welcome Bapak Zainal Arif. Apa kabar Pak Arif? Hai, apa kabar semuanya? Sehat selalu Pak Arif ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Arif, tentunya banyak sekali teman-teman di sini yang ingin tahu bagaimana sebenarnya cara mengolah daging sapi atau cara memilih. Lagi pada saat kita pergi ke pasar tuh Pak, kan banyak yang gantung tuh. Kita kan tanya, oke bos kilo gitu ya. Ternyata kita awam dan nggak tahu apakah itu dagingnya baik atau tidak. So, pertanyaan pertama mungkin yang mewakili teman-teman yang lagi nonton podcast ini adalah bagaimana nih Pak akhirnya cara memilih daging yang benar dan baik? Apakah daging itu memang harus kita pegang-pegang dulu atau terlihat segar begitu aja terbungkus? Itu seperti apa Pak? Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada beberapa trik sebetulnya untuk memilih daging yang benar. Itu pertama dari visual dulu, jadi warna. Jadi yang bagus daging itu adalah warnanya merah cerah, merah ceri. Jadi tidak kehijauan dan tidak gelap. Biasanya kalau dari sapi yang bagus, dagingnya pasti bagus. Itu dari segi warnanya juga bagus. Warna dulu ya? Warna dulu. Yang kedua, belanja usahain pagi-pagi setelah cahaya cerah. Enggak juga. Enggak juga. Karena memang dari awal prosesnya bagus, daging juga akan bagus. Jadi yang pertama, yang paling mudah adalah warnanya. Jadi yang kedua lebih ke arah aromanya. Jadi aroma daging itu ada ciri khasnya. Jadi aroma dagingnya ada ciri khasnya, tidak berbau dalam kutip berbau busuk atau bau yang amis misalnya. Tidak busuk atau tidak bau amis saja patokannya di situ ya Pak ya. Sebenarnya amisnya lebih ke arah asam misalnya. Jadi asam yang tidak bau busuk dan asam. Yang ketiga dari teksturnya. Tekstur bisa dilihat dari biasanya kalau boleh pegang itu dipegang. Jadi kalau ada lendirnya itu asal tidak lengket berarti daging masih bagus. Jadi one touch gitu kayak kalau nempel lengket gini kemungkinan ini udah lama. Ya udah mulai ada masa pembusukan. Jadi memang di daging itu ada namanya drip. Itu bukan darah. Itu biasanya kalau memang dagingnya bagus, dia memang seperti cairan. Tapi bukan lengket. Kalau lengket udah nggak bagus lagi. Beda ya? Beda. Cuman ibaratnya basah aja gitu. Basah aja. Sentuh ya. Jadi 3 faktor ya teman-teman sekali lagi ketika mau memilih daging yang baik. Pertama dari warna, yaitu kemerah-merahan yang segar ya. Yang kedua dari wanginya, tidak bau amis atau bau busuk. Dan yang ketiga adalah dari teksturnya. Jadi mencoba memang harus untuk disentuh ya Pak ya? Biasanya kalau memang, jadi gini, kalau kita belanjanya ke supermarket, biasanya kan mereka sudah di packaging. Jadi kita nggak bisa lihat atau boleh pegang. Jadi kita hanya bisa lihat dari warnanya. Jadi warnanya merah cerah, merah ceri, itu bisa dilihat bagus. Tapi kalau udah dagingnya agak gelap dan cenderung kehitaman, apalagi hijau, itu juga sudah nggak bagus lagi. Itu pertanda karena sudah kelamaan stoknya atau gimana Pak? Daging tersebut biasanya warnanya sudah nggak. Jadi agak tricky juga milih kalau sudah dikemas. Jadi dalam kemasan vakum itu otomatis kan oksigen tidak bisa masuk ke dalam dagingnya, tidak hemoglobinnya. Jadi memang cenderung agak gelap, tetapi masih kategori masih bagus. Tapi kalau misalkan kita milihnya di pasar tradisional, misalkan yang terbuka, digantung ya Pak ya? itu
akan langsung kelihatan. Akan lebih mudah. Jadi trikinya di situ aja karena sudah dalam bentuk packaging. Ya Pak ya. Tapi tidak semua dalam bentuk itu akan jelek, enggak juga ya Pak ya. Ada beberapa item yang memang masih merah, tetapi biasanya konsumen itu cenderung justifikasinya bahwa yang di dalam packaging itu agak gelap, itu nggak bagus. Padahal belum tentu. Karena memang secara teori memang oksigen nggak bisa masuk. Jadi mioglobinnya nggak menangkap oksigen, otomatis akan semakin gelap. Tapi itu masih bagus. Caranya gimana? Ya harus kita buka packaging dulu supaya dia tahu daging itu bagus apa tidak. Gitu. Ketika segel dibuka udah langsung beli tuh gimana Pak? Nah itu kalau untuk yang hanya warna aja deh udah dari situ ya. Betul. Ciri khasnya ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Nah beberapa hal yang harus diperhatikan Pak ketika memilih daging ada 3 hal tadi. Misalkan yang lainnya supaya lebih detailnya seperti apa? Untuk atau kita mau belinya misalkan memang secara awamnya masyarakat beli dalam jumlah kiloan kecil. Tapi kalau dalam jumlah banyak misalkan dalam bentuk kan ada tuh yang ibaratnya buat hajatan gitu ya Pak, atau buat restoran misalkan seperti apa tuh Pak? Jadi begini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu sumbernya dari mana dulu. Jadi kita harus tahu bahwa daging atau produk yang kita beli itu jelas dari mana asalnya. Pertama adalah pasti dari rumah potong hewan. Jadi kalau kita mau membeli produk atau terutama daging, kita harus tahu RP dari mana dulu sih. Sudah menerapkan sertifikat halal apa belum? Sumber RPH-nya itu? Iya betul. Itu oke Pak kita nanya gitu Pak? Boleh. Tapi ketika jumlah besar ya yang mau kita beli jumlah kecil pun nggak apa-apa karena itu hak konsumen kan. Jadi kita harus. Tapi sebenarnya jangan loh Pak, sampai segitunya kayaknya sampai nanya sedetail itunya. Bu saya mau beli 1 kilo RPH-nya di mana ya Bu? Mungkin jarang juga kan seperti itu? Jarang. Tapi kita boleh dong. Boleh ya. Kita biar konsumen itu bagus apa namanya lebih yakin bahwa produknya ini aman. Yang pertama kan kita Muslim nih, pasti Indonesia sebagian besar Muslim pasti harharus tahu RPH ini udah bersertifikat halal apa belum. Yang kedua sertifikat yang perlu diperhatikan adalah NKV, nomor kontrol veteriner. Jadi apabila RPH sudah mempunyai sertifikat tersebut, itu sudah otomatis mereka sudah menerapkan hygiene personal, food safety-nya terjaga. Nah itu pasti. Jadi kalau kita sudah tahu RPH-nya yang tempat kita beli adalah yang sudah bersertifikat, otomatis ya secara tidak langsung produknya pasti aman. Yang pertama. Oke, so kesimpulannya menurut Pak Arief banyak sekali masyarakat kita yang selama ini memang salah dari jangankan untuk memasak dalam proses awal memilihnya aja sudah banyak yang salah. Kurang tepat mungkin kurang tepat. Salah tidak enggak karena tetap daging juga yang dibeli. Kurang tepat aja. Jadi jangan salahkan juga nanti hasil rasanya karena proses di awal itu salah ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan kita harus tahu asal usulnya, di-trace dulu apakah benar dipotong di RPH yang berstandar, sapinya dari mana. Kita harus tahu. Jangan kan itu nanti siapa tahu kalau kita beli daging terus RPH-nya belum tahu dari mana, terus dia dikasih makan apa kita nggak tahu. Iya benar ya. Kan bahaya juga. Gitu. Saya kayak melihat diri sendiri selama ini salah. Ya, tapi juga mungkin teman-teman sedetail itukah yang memang harus diperhatiin ketika mau beli daging. Cuman mungkin dari konsep pertanyaan aja harus lebih enak karena nanti juga penjualnya nanti, "Mbak jadi nggak sih?" gitu. Kebanyakan nanya kapan belinya, itu problemnya. Alright, sekarang kita pertanyaan yang berikutnya nih. Ketika memilih daging sendiri, apa perbedaannya cara mengetahui daging ini fresh nih? Atau sudah tidak fresh gitu. Ya taunya saya pada saat masak kok kurang enak gitu. Kan itu udah beli berarti. Gimana Pak Arief? Berarti misalkan kita udah beli, udah terlanjur beli di rumah. Cara yang paling mudah sebenarnya fresh dan tidak fresh itu dari warna pertama. Tetap di warna ya. Patokannya di situ. Patokan di warna. Pada umumnya kan daging itu merah. Jadi kalau misalkan udah berubah warna menjadi agak gelap, misalnya apalagi kehijauan. Ini kan kita berasumsi bahwa daging memang sudah di rumah ya. Jadi bukan di display lagi. Nah, jadi kalau udah warnanya tidak merah, udah mulai kehijauan, apalagi cenderung gelap, itu berarti udah nggak fresh. Bisa jadi itu memang stok lama lah. Kan di market itu kan ada beberapa marketnya. Kita bisa bilang di modern market apa di tradisional market. Nah, kita harus tahu dulu kalau misalkan kita beli di modern market, dia lebih ini dong, lebih detail Pak untuk lebih detail betul. Jadi kita
saya tidak sembarangan ya. Tidak kredibilitas market betul, sendiri tidak menyarankan harus beli di mana enggak. Cuman ini hanya edukasi aja bahwa betul. Kalau di modern market kita lebih terjamin. Karena pasti ada barcode-nya. Ini produsen dari mana, sapi yang dipotong jenis apa, dari itu pasti udah dites secara gampang. Tapi kalau di traditional market kan kita nggak tahu, dia nggak ada barcode-nya dan nggak ada traceability-nya agak susah. Kecuali memang kita bisa menanya ke pedagangnya, Pak, mohon maaf nih ini dipotong dari RPH mana kan gitu. Misalkan daerah sini RPH A gitu kan, kita bisa tahu RPH ini udah bersertifikat apa belum. Klasifikasi sangat tidak bagus ini kan berarti sebenarnya belum busuk nih Pak ya. Taruh si pembeli mau beli nih dan terlihat waduh ini udah kurang baik. Apakah dibatalkan saja atau tetap beli karena ini kan belum busuk juga, cuman kurang baik aja di sini penilaiannya gimana? Kalau menurut itu balik lagi ke konsumen ya. Kalau misalnya gitu alangkah baiknya ya beli daging yang bagus Karena ternyata yang ini harganya berkurang misalkan gitu Pak. Terserah konsumen juga. Tetap tidak berbahaya. Cuman kurang baik. Betul. Asal dengan cara masaknya bagus. Nah, ini sekarang ini dia cara masaknya Pak. Saya beli yang satu fresh, yang satu kurang baik. Yang satu baik, satu kurang baik. Yang kurang baik ini diapain baiknya? Dan jadi masakan apa? Sate kah gitu yang kurang baik supaya emang hilang virus-virusnya? Kalau disarankan kalau daging yang kurang bagus jangan dimasak yang dalam waktu singkat, misalkan bikin barbecue, bikin steak berbahaya karena itu singkat ya. Iya, karena bakteri udah berkembang di sana. Betul. Itu disarankan ya kalau misalkan terpaksa kita beli jadi masak yang dimasaknya lebih dari 2 jam, misalkan buat rendang dan lain-lain. Itu relatif lebih aman. Relatifnya lebih aman. Jadi memang ketika baiknya tidak dibeli saja, cari yang lebih baik. Tapi andai sudah membeli, sudah ada dan mau dimanfaatkan, usahain makanan-makanan yang memang dimasaknya butuh waktu yang lama, tidak untuk sebentar ya. Contohnya dalam pemasakan 2 jam tadi gitu ya Pak ya, supaya bakteri-bakterinya benar-benar sudah mati. Wow, jadi lumayan sekali ya informasinya, keren. Oke, sekarang kita berbicara tentang berbagai olahan ya, buat teman-teman yang mungkin sering mencoba untuk kumpul sama teman-teman, party di rumah gitu kan ya Pak ya, anak-anak muda sekarang atau milenial sekarang tuh buat barbecue misalkan. Tapi bingung juga beberapa jenis daging ini ketika dibawa ke rumah, nah jenis makanannya biar variatif gitu, seperti apa dan bisa jadi apa untuk daging sapi sendiri, Pak Arif? Jadi secara garis besar, di satu ekor sapi ini kan kurang lebih ada 14 item ya. Kita bahas nih detail ya Pak ya, boleh Pak? Boleh. Dari kalau di pasar biasanya punya ada paha depan dan paha belakang. Artinya bukan daging pahanya. Jadi 1/4 depan sama 1/4 belakang. Jadi masing-masing itu perbedaannya nih Pak ada di breakdown lagi. Jadi dari paha depan misalkan jadi beberapa item, paha belakang beberapa item. Jadi triknya untuk memasak seperti yang saat ini, biasanya kan ada beberapa item misalkan dari paha depan nih yang mau dimasak jadi shabu-shabu misalkan. Itu biasanya dari dada Mas. Dari brisket. Alasannya kenapa tuh Pak? Karena lebih lembut atau di daging brisket itu seperti kue lapis. Jadi ada daging, ada lemak, ada daging, ada lemak. Jadi kalau dibakar atau itu lebih gurih biasanya. Jadi slice misalkan 1 mili itu bikin shabu-shabu itu bagus. Kalau di pasar saat ini yang tren kan short plate, sama seperti daging dada gitu. Ini dia mungkin terjadi ketika teman-teman pengen masak jenis apa, pilihan posisi dagingnya yang salah. Kok nggak sesuai sih? Ya itu dia memilih posisi dagingnya yang salah ya. Kalau misalkan mau bikin barbecue nih dibakar yang bagus, paha depan ya dari namanya Q-Broil atau rib eye. Rib eye Q-Broil itu termasuk kategori prime cut-nya, loin cut-nya itu bagus untuk bikin barbecue ya. Rib eye itu dari posisi mana ke mana nih Pak? Posisinya di 1/4 bagian depan itu rib ke 6, 7, 8, 9, 10. Jadi posisi hitungannya 8. Ya? 6, 7, 8, 9, 10? Ya, biasanya begitu. Totalnya emang ada berapa rib sih Pak? Totalnya 13. 13? Ya. Jadi tahu kan? Ya kan? Memang detail Pak Arif ini terus. Jadi kalau itu bagian depan, itu yang umum. Yang umum biasanya kalau untuk barbecue ya dari rib eye atau Q-Broil. Kalau paha belakang ada strip loin. Strip loin itu rib ke 11, 12, 13 sampai ke belakang. Slice tipis ya itu ya. Kalau strip loin bisa jadi 2 cm bagus. 2 cm bagus. Iya, 2 cm bagus.
Kalau mau dibikin tipis juga nggak apa. Namanya sirloin slice, bagus untuk shabu-shabu. Terus ada lagi untuk yang tradisional nih, misalkan bikin rendang, bikin telur. Ini makanan nomor 1 di dunia nih Pak. Ini yang populer di Indonesia. Sampai gagal, rendang itu udah masakan Indonesia yang populer, tapi ketika porsi dagingnya bisa fatal juga ya. Iya betul. Jadi yang bagus sebenarnya kalau untuk di depan itu blade. Itu relatif seratnya agak kasar. Jadi kalau rendang kan memotongnya harus sejalur. Kalau kita potong serat nanti hancur ya. Jadi cara memotongnya harus sejalur. Betul, harus sejalur. Jadi dia memang sengaja dimasak lama supaya buminya meresap. Begitu kita salah motongnya nanti kelamaan jadi hancur biasanya. Itu bisa kayak gitu. Ini juga Pak Arif bilang seperti itu karena pernah salah mungkin dulu. Pernah salah, betul. Berdasarkan pengalaman. Best teacher. Itu dia ya. Memang akhirnya jadi keras Pak. Kurang enak itu rendang ya karena salah motongnya tadi. Bukan keras, jadi lebih hancur malahan. Iya karena harus ngotak gitu berarti ya. Betul. Pas jadi masaknya jadi nggak ngotak malah hancur. Seperti kalau kita salah milih bahan misalkan dari tenderloin khas dalam, itu jelas nggak mungkin dibikin rendang. Dan dia mau lembut. Jadi karena lembut, kalau misalkan dibikin rendang ya kayak bubur nantinya. Itu dia tuh supaya nggak hancur olahannya. Taruh iga nih Pak. Kalau iga jelas ngambilnya. Di semua posisi iga tuh semua Yang bagus. Yang rusuk berapa? Rusuk seperti kibro. Jadi 6, 7, 8, 9. Tetap itu pilihannya. Yang bagus itu kalau bilang nomor 1. Itu paling bagus. Jadi kalau ada satu rumah makan yang menjual iganya harganya di atas, kemungkinan itu yang kibrol yang dijual ya. Tapi kalau ada yang murah, bukan juga? Bukan, karena juga. Iga itu kan lebih ke arah rusuk kan? Iya. Jadi daging iga. Kalau kibrol itu murni beef. Jadi nggak ada tulangnya. Iya. Itu bedanya sana. Jadi posisinya kalau iga di tengah. Jadi kalau kibro itu bagian punggungnya. Betul. Ke belakang gitu ya. Sate sekarang Pak. Sate yang bagus. Sate yang bagus biasanya dari cak juga bisa. Bagian leher atau interkostal. Jadi daging sela-selanya tulang. Itu ada daging ini interkostal. Dia karakternya hampir mirip dengan brisket tadi, jadi kayak kue lapis. Jadi kita potong kotak-kotak, ditusuk, udah mantap. Yang awam kan nggak pernah tahu nih Pak, ketika ada satu pembagian hewan kurban tertentu dibagi ini ya. Ketika saya dapat, saya nggak tahu ini bagian apanya. Tetap bisa tahu nanti belajar dari situ ya. Bisa. Cocoknya buat apa? Tapi kan kadang kita masak steak ternyata salah juga. Jadi selama ini ternyata gagal. Kok saya nggak bisa selembut yang restoran steak itu? Cara masak seperti apa? Saya rendam harus 2 jam kah? Ternyata nggak gitu ya Pak? Juga, karena gitu juga. Faktor untuk menentukan atau yang mempengaruhi dari daging itu atau produk itu bagus. Misalkan, ini jadi produk yang empuk misalkan. Betul. Itu bukan hanya dari faktor itemnya, tapi prosesnya. Jadi proses itu sangat-sangat mempengaruhi dari kualitas di berikutnya. Contohnya misalkan low stress handling misalkan. Jadi sebelum sapi atau ternak disembelih udah stres duluan, otomatis dia kan stres tinggi. Dan dia daging yang nanti dihasilkan juga nggak akan bagus. Jadi dia bisanya gelap, kering, dan otomatis keras karena pH-nya pasti tinggi. Itu mau di aging berapa lama pun akan tetap keras. Itu hasil dari si daging yang stres gitu ya, sapinya ya. Termasuk misalkan dari sapi kurban misalkan, kan tidak semua, tapi kadang-kadang ada yang ternaknya stres duluan. Cara memotongnya salah. Terus nanti memperlakukannya salah. Otomatis daging atau produknya saya juga nggak akan sebagus kalau diproses di RPH yang benar menerapkan kesejahteraan tadi. Dan pemotongannya baik dan benar gitu ya. Betul. Itu dia sekali lagi beberapa jenis masakan dari daging dan bagaimana cara memilih daging supaya pas dengan jenis masakan tersebut ya Pak Arif ya. Nah, berikutnya adalah tentang potongan daging sapi yang paling sulit untuk diolah. Itu posisi sebelah mana Pak Arif?
gitu kan. Biar nanti pada saat saya beli sapi misalnya utuh ya, tolong saya sudah yang ini. Ya. Secara umum sapi kan dibagi menjadi 3 ya produknya. Satu adalah oval atau jeroan termasuk kepala, kaki. Jeroan itu. Kepala itu termasuk jeroan. Jeroan kita kategorikan ke sana. Kita tahu cara masaknya, flank pun sebenarnya masih bisa, tetapi secara umum memang flank lebih sulit untuk diolah. Jadi tidak banyak masyarakat umum memanfaatkan flank ini. Ya. Karena kesulitan dalam masak tadi. Tapi untuk dijadiin bisnis dalam artian dicampur dengan jenis makanan itu bisa ya? Bisa. Ada beberapa trik memang flank bisa diolah menjadi steak juga bisa. Oke. Tapi harus treatmentnya berbeda. Nah, kalau yang gampang diolah boleh disebutin lagi nih Pak Arif. Nah, ini jelas lebih banyak sepertinya. Betul. Kalau yang gampang sebenarnya dari kita sebut tadi sekitar ada 15 item kan? 15 item tadi. Tergantung balik lagi kita mau masak apa dulu. Sop kaki nih Pak, taruh. Sop kaki gampang nggak? Kaki gampang ya? Tapi kan kaki tidak termasuk daging kan? Iya, betul. Kaki bisa buat untuk sopnya kan? Yes. Nah, kalau untuk masakan Indonesia, cuman tantangannya itu Pak yang keren, makan sop kaki itu challenge gitu. Wah, gue ulik nih gitu. Kalau masak Indonesia biasanya kan nggak jauh rendang, semur kan? Sama gepuk misalkan. Betul. Itu biasanya dari yang paling mudah sebenarnya dari blade juga bisa. Yang shoulder sini. Gepuk sama rendang tuh beda ya Pak? Beda. Oh iya, bahannya juga harusnya spesifik berbeda. Kalau dari paha belakang yang paling mudah dimasak ya kayak kenakel, daging kelapa kalau orang tradisional. Kenakel. Itu karena memang pure daging, jadi mau dimasak model masakan Indonesia apapun masuk. Gitu. Kalau misalkan untuk steak misalkan Pak. Nah, untuk steak biasanya kita rekomendasikan yang tadi rib eye. Rib eye sih. Jadi untuk steak sebenarnya bahan utamanya ada 4. Oke, boleh. Jadi yang banyak orang tahu rib eye ya? Ya. Dari situ. Yang paling bagus tenderloin. Khas dalam. Yes. Ada dulunya fillet atau apa. Lulur bisa. Yang kedua kelas 2 itu kibrol, rib eye. Rib eye atau kibrol. Itu relatif juga lebih lembut daripada yang lain. Terus yang ketiga adalah sirloin. Kadang ada yang bilang sirloin. Umumnya sirloin. Ya. Umumnya sirloin. Terus ada sebenarnya satu yang jarang orang tahu untuk pelanggan adalah ram. Ya. Oke. Kenapa Pak? Posisinya di mana? Posisinya ram itu di ujung pantat sapi. Kalau di ya sih jarang kalau kesana kayaknya. Bahasa tradisionalnya itu tanjung Mas. Itu ya? Ya. Di ujung situ. Di ujung itu bisa kalau misalkan kita, memang itu jarang jadi pilihan ya? Jarang pilihan. Padahal enak Pak. Enak. Kalau misalkan kita pergi ke supermarket terus ternyata loin cutnya habis, itu bisa di alternatif. Yes. Namanya tadi apa Pak? Ram ya? Atau bahasa tradisionalnya? Tanjung ya? Ke pedagang yang lagi pilih gitu, yang mau beli itu langsung belajar. Saya mau beli tanjung gitu. Bisa. Gak tahu ya? Cuman balik lagi, cara cuttingnya perlu diperhatikan. Cuttingnya juga. Betul. Jadi kalau diurut mulai dari prosesnya, pertama pasti bahan baku atau sapinya. Yang kedua nutrisinya bagus apa tidak. Terus nanti proses proses pemotongan, mulai dari sebelum pemotong sampai proses pemotongan, personal hygiene bagus apa tidak. Setelah itu hal yang paling penting adalah proses aging atau pelayuannya, itu berapa lama. Setelah itu cara potongnya harus perhatikan juga. Aging itu dari otot ke daging pelayuannya ya. Jadi kalau mungkin sedikit pembahasan mengenai masalah otot dan daging, sebenarnya kan orang Indonesia menyebut bahwa daging fresh itu masih. Nah, ini bener Pak, ini umum banget dan harus bahas banget nih. Karena teman-teman biar tahu juga ketika apa perbedaannya fresh gitu, daging fresh, frozen sama chill. Nah, itu seperti apa? Orang masih mungkin salah kaprah juga nih Pak. Boleh Pak? Oke. Jadi daging fresh itu biasanya memang benar segar. Dari setelah pemotongan. Cuman kan tidak langsung disimpan dulu gitu ya, ibaratnya bisa langsung dikonsumsi. Dimasak. Cuman kan itu kategori belum daging karena belum melalui pelayuan. Yang kategori kedua adalah chill beef tadi kan? Chill beef itu daging yang disimpan di suhu -2 sampai 4 derajat. Jadi tetap melalui proses penyimpanan. Proses penyimpanan dulu. Cuman suhunya di sini ya, Pak. Ya, betul. Kan 2 sampai -2 sampai 4. -2 sampai 4 derajat. Itu namanya chill beef. Daging segar dingin. Jadi yang satu daging segar, yang satu daging segar dingin. Itu perbedaannya. Terus yang ketiga tadi frozen. Frozen itu daging yang disimpan di -18 derajat.
Jadi itu perbedaannya fresh, chill. Kalau chill memang disimpan dalam suhu 0 sampai 2 derajat, tetapi mungkin waktunya tidak terlalu lama seperti yang frozen ya. Kalau frozen memang sampai bisa 1 tahun dan suhunya bisa sampai minus 18 derajat Celcius. Ya, suhu penyimpanan harus minus 18. Wow, itu Pak dari minus 18 derajat kan beku banget tuh. Berapa lama sih Pak sampai kayak lunak gitu? Oh, di thawing namanya. Iya, di thawing namanya. Ada beberapa trik sebetulnya thawing daging. Jadi ada yang memang kadang ibu-ibu itu direndam air misalnya. Sebenarnya itu cara yang kurang benar karena kita tahu daging itu kan protein ya, salah satu makanan dari bakteri. Jadi nanti hilang ya? Bukan, jadi kualitasnya akan menurun. Kualitasnya akan dari gizinya. Betul. Dari gizinya juga karena dengan cara thawing yang ekstrim itu otomatis akan membuang nilai gizinya karena di dripnya di daging itu akan kebuang. Kebanyakan seperti itu ya. Thawing ekstrim namanya. Siap. Harusnya disimpan di suhu chill dulu. Oh, jadi pelan-pelan. Turunnya proses ya. Betul. Itulah butuh sabar ya. Harus sabar. Karena nutrisi yang di dalam daging nanti tidak akan terbuang, Mas. Susah, Pak. Kalau lapar sabarnya gimana? Pertanyaannya. Oke. Lanjut, Pak. Paling kayak gitu cara thawingnya. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan ya prosesnya. Kalau perlu di kulkas lah misalkan di bawah mungkin 1-2 hari udah mulai lembek baru bisa. Hindari thawing ekstrim ya. Oke. Satu lagi ini Pak Arif, karena banyak juga pertanyaan cuman waktunya Pak. Saya yakin kalau sama Pak Arif kayaknya lebih detail lagi, siap-siap aja episode berikutnya Pak ya. Apa perbedaan daging sapi yang memang pakannya rumput Pak atau sapi yang pakannya diberi dari biji-bijian? Dan memang ada yang diberi biji-bijian? Ada. Jadi tapi nggak kuaci juga kan? Nggak juga. Iya. Kalau dari yang dari rumput misalkan kan ini grass feed ya. Grass feed itu biasanya aroma daging itu lebih kuat biasanya. Jadi lebih kuat terus tetapi warnanya juga nggak sebagus kalau biji-bijian. Dia agak merah tetapi agak gelap sedikit. Terus teksturnya juga agak kering. Karena perbedaan nutrisinya. Ya betul. Kalau sapi atau daging yang dari sapi yang dikasih biji-bijian atau grain feed itu biasanya merahnya lebih merah cerah dan lebih basah. Tapi biji-bijian ini sih alami atau enggak Pak? Atau pakan buatan berarti? Pakan buatan. Iya. Ada yang istilahnya kayak sereal biasanya. Kan ada biji gandum. Ada jagung dan lain-lain. Gitu. Secara umum begitu, tetapi kita nggak bisa justifikasi 100%. Ini yang lebih baik ini. Betul. Rumput atau ini nggak bisa ya Pak? Karena rumput yang dimakan pun berbeda-beda. Betul. Di luar mungkin jenis rumputnya nutrisinya lebih bagus. Lebih bagus daripada yang sapi ini memang rumputnya hijau, yang satu kering. Bisa jadi ya. Itu pengaruh dari kandungannya tadi. Kalau misalkan dikasih biji-bijian pun relatif lebih bagus karena memang nutrisinya terjaga. Siap. Balik lagi ke konsumen maunya yang mana. Betul. Tapi untuk secara harga lebih mahal yang biji-bijian apa yang rumput Pak? Balik lagi. Ada yang sekarang begini, trennya adalah back to nature kan. Nggak mau semua pengen yang alami, natural gitu. Gitu. Benar. Jadi rumput pilihannya. Tapi kalau untuk yang di Indonesia peternak Klarola kan rumput. Ada beberapa peternak Indonesia juga dicampur dengan biji-bijian atau konsentrat. Tapi untuk feedlot modern itu mungkin bisa dibilang di atas 80% udah mulai biji-bijian. Meskipun ada kombinasi. Tapi intinya pilihannya tetap daging sapi kita sih. Betul. Pak Arif sekali lagi buat semua teman-teman, itu dia podcast episode ketiga kita kali ini dan semoga memberikan insight yang keren buat teman-teman bagaimana cara memilih daging sapi yang baik dengan poin-poin sampai berapa banyak tadi tuh. Ahlinya memang Pak Arif di sini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Arif atas waktunya sebagai pembicara di podcast kita yang ketiga ini. Dan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan pembahasan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Saya Banyu pamit, sampai jumpa.